Kondisi Julia Perez setelah menjalani operasi besar di bagian perut lantaran tak bisa mencerna makanan hingga kesedihan keluarga ketika Jupe harus kembali ke ruang ICU hadir dalam Intense Update berikut ini. Iya. Aja didoain ya. Dadah. Lebih dari 4 bulan terbaring di rumah sakit, kondisi kesehatan Julia Perez belum menunjukkan kemajuan berarti. Bahkan Kamis pagi kemarin, pedangdut berusia 36 tahun itu lagi-lagi harus menjalani operasi besar lantaran mengalami masalah serius dengan pencernaannya, yaitu tak bisa BAB sejak seminggu silam. Meski proses operasi yang berjam-jam berjalan lancar, namun kondisi Jupe yang belum memungkinkan kembali ke kamar perawatan membuatnya harus kembali masuk ke ruang ICU. Barang-barang yang selama ini berada di kamar perawatan Jupe juga sudah dipindahkan dan dikosongkan pihak keluarga. Lalu benarkah operasi dilakukan karena sistem pencernaan Jupe sudah tak berfungsi normal? Maka inilah Jupe saat akan memulai operasi hingga selesai operasi dan masuk ruang ICU. Pak, ini semuanya Pak dikemasin Pak? Ya semuanya habis. Hah? Dikosongkan. Mau dipindahin bagaimana Pak? Bukan dipindah sih, jadi pasien itu masuk ke ICU. Terus? Ya, jadi kan sekarang kamar ini kita dikosongkan. Oh gitu. Rencananya mulai ini nanti. Mulai sekarang. Kondisi Jupe terakhir gimana Pak? Ya setelah itu kan belum tahu kita masuk ICU Mas. Iya jadinya hari ini Kak Jupe ada operasi dan ya dia sekarang sudah melalui operasi, udah lewat. Tadi pagi kan kita sibuk banget kan ngurusin dia ini itu. Operasinya karena ada gangguan di perutnya. Udah mulai persiapan itu dari jam 6:30 pagi. Terus di ruang tunggu jam 8, masuk operasi 8:30. Terus akhirnya baru kita bawa dia ke ruang ICU itu jam 2, jam 3. Kan dia nggak BHB selama 1 minggu. Jadi perutnya itu membesar. Itu kan harus jadi mau bikin apa untuk pembuangan, saluran pembuangan apa sih namanya itu nggak ngerti ya. Jadi nanti mau dibikin saluran pembuangan sendiri. Hari ini sebenarnya sih memang operasi besar. Lu mau ngomong apa ya? Saya sedih kalau dibilang mau ngomong. Tiap hari udah nangis, capek nangis, mikirin dia. Tanda-tanda penurunan kondisi kesehatan Jupe sebenarnya sudah tampak sejak Rabu malam ketika permintaan donor darah untuk Yuli Rahmawati dengan golongan darah A+ ramai tersebar. Lalu seperti apa rasa haru keluarga saat melihat banyaknya bantuan dan donor darah yang dilakukan sahabat Julia Perez? Kondisi darah itu memang benar buat Kak Jupe. Jadi dia setelah operasi itu nanti akan dibutuhkan banyak darah buat Mbak Jupe. Terima kasih semuanya, teman-teman dan orang-orang yang sudah mau memberikan donor darahnya untuk Kak Jupe ya. Sebenarnya kita udah beli darah karena dia mau operasi, takutnya untuk darah cadangan gitu kan. Jadi ini adik-adik saya aja dari Serang, betul darahnya A, jadi sama. Semalam jam 12 dari Serang saya suruh datang, suruh donor. Tapi di sana di PMI itu banyak yang donor, ada si Betran, ada siapa lagi? Luna Maya. Satu lagi, siapa yang laki ya? Indra Bekti. Banyak yang lainnya. Alhamdulillah, saya juga sangat terima kasih banyak. Sama terima kasih banyak selama ini, sampai saat ini. Semua masih peduli sama anak saya, Jupe. Apa yang dialami Julia Perez kian menyayat hati setelah sempat tersebar foto kondisi wajahnya yang sudah sangat kurus. Bahkan Sri Wulandsi sang ibunda tak kuasa menahan air mata saat berkisah tentang kondisi putrinya yang mengalami luka di bagian punggung lantaran terlalu lama terbaring di tempat tidur. Karena dia tiduran telentang terus, belakangnya jadi apa? Jadi panas, jadi koreng. Aduh, saya sedih, kadang-kadang kasihan. Dan derita ini belum habis, ditambah lagi. Ya namanya orang sakit ya kondisinya ya begitu. Ya pasti sedih lah.
sedih kalau ngeliat anaknya di rumah sakit, apalagi di 2 bulan. Lihat kondisinya sekarang ini masih begini. Sedih, saya sedih. Kadang-kadang suka bilang sama kita, kalau bisa saya bilang ya penyakit kamu dipindahin ke mama, saya bilang ya mama aja yang sakit, kadang-kadang kita mau bilang gitu. Kita kalau dalam masalah ini kita semua nggak ada yang putus asa, semua ini jalannya Allah. Ya kita harus bersabar dan ikhlas. Semua manusia nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu akan hari esok dan kasih musibah begini. Air mata kesedihan Sri Wulansih kian menjadi saat mengingat keinginan Jupe yang kerap meminta pulang. Di tengah kondisinya yang tak berdaya, Jupe justru masih memikirkan tentang impiannya membuat rumah singgah untuk anak-anak penderita kanker. Jupe inginnya dari kemarin pulang, ingin pulang, mama bersihin kamar, pokoknya dia ingin pulang sampai sekali pulang. Dia mikirin dia ingin nampung yang orang-orang sakit kanker di rumahnya, tapi sekarang belum kesampaian. Malah dia yang sakit di sini, itu yang utamanya dia masih pengen ngurusin anak-anak yang sakit, dia pengen taruh di rumah dia itu sampai sekarang belum kesampaian sampai sekarang. Iya, dia kepengen banget pulang, jadi kita juga harus ya kalau kondisinya sih sebenarnya ini aja baru operasi, iya kan gitu kan, untuk pulang juga ya kita lihat lagi lah, tunggu keputusan dokter, kan ini baru aja operasi, ngomongin pulang jadinya masih nggak tahu lagi lah. Mohon doanya untuk kesembuhan Jupe. Biar lancar semuanya. Biar sehat, biar dia cepat pulang. Bertolak belakang dengan kesedihan keluarga Julia Perez, pasangan Indah Dari dan Cesar merasakan betul berkah Ramadan tahun ini. Seperti apa kebahagiaan Indah Dari dan Cesar ketika sakit psoriasis yang telah 9 tahun ia derita, kini sudah mencapai kesembuhan di angka 82% pasca menjalani perawatan di Perancis selama 3 pekan. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Mila Rahmawati. Berbeda dengan kesedihan keluarga Julia Perez, Indah Dari justru merasakan berkah dan keajaiban di bulan Ramadan ketika penyakit kulit langka yakni psoriasis yang telah dideritanya selama 9 tahun akhirnya sembuh pasca berobat ke Perancis. Lalu seperti apa sukacita Indah Dari yang ditemani oleh sang suami Cesar saat menikmati suasana pedesaan di sela-sela pengobatan selama 3 minggu di Perancis. Lantas bagaimana pula kelucuan Cesar saat berinteraksi dengan warga Perancis? Dan inilah kisah keajaiban bulan Ramadan yang dirasakan pasangan Cesar dan Indah Dari. Berjuang selama 9 tahun melawan penyakit peradangan kulit yang disebut-sebut cukup langka yaitu psoriasis, Indah Dari kini bisa bernafas lega karena proses kesembuhannya sudah mencapai angka 82%. Bukan tanpa perjuangan, Indah Dari harus meninggalkan negeri sendiri dan menjalani terapi di Perancis selama 3 pekan. Jauh dari anak dan harus beradaptasi dengan budaya berbeda, Indah Dari yang didampingi Cesar suaminya mendapat buah manis dari ikhtiar mereka selama ini. Maka seperti inilah potret kebahagiaan Indah Dari dan Cesar ketika mengetahui hasil pengobatannya di desa Aven, Perancis. I can look the difference, the progress, and I'm so happy to be here and get the treatment. It will be the best result for the year. Because you have psoriasis, and it's very difficult to have. Ya so far senang ya, namanya juga suami kan pengennya Allah berikanlah kesembuhan dari istri saya, mudah-mudahan ikhtiar ini menjadi hasil yang baik ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, tadi habis konsultasi sama dokter, terus kata dokter hasilnya alhamdulillah luar biasa, dan saya juga dapat masakan itu dan katanya 82% hasilnya lebih baik dan lebih sembuh daripada sebelumnya. Psoriasis is an hereditary skin disorder. It's not contagious. It affects more adults than children. It's essentially for adults. Aven thermal spring water.
we are going to reduce thickness and to reduce redness because the skin is always very red. Alhamdulillah sih, yang jelas di tahun ini Allah mengabulkan doa saya, doa suami saya, doa orang tua saya, dan mungkin doa teman-teman saya juga, bahwa saya bisa mencapai kesembuhan sampai dengan 82%. Jauh gitu, terus gimana perginya apanya nggak ngerti gitu. Tiba-tiba di Ramadan tahun ini tuh Allah kabulkan itu terjadi kesembuhan itu hal yang luar biasa. Jauh-jauh ke negeri orang dalam rangka ikhtiar proses penyembuhan sesar dan Indadari yang sempat merasakan awal Ramadan di Perancis tak ingin melewatkan begitu saja pesona desa Aven dengan pesona alam memukau. Berada di daerah pegunungan dengan hawa sejuk, Sesar dan Indadari menikmati setiap perjalanan mereka seperti ketika Sesar dan Indadari berjalan kaki sekitar 20 menit dari tempat perawatan menuju desa Aven. Kita mau ke mana? Kita mau jalan-jalan ke desa Aven. Di sana ada tempat bagus-bagus banget untuk dilihat dan indah. Pokoknya ikutin terus deh pemirsa yang ada di rumah. Airnya bersih, sejuk. Pemandangannya juga bagus. Jadi memang seneng banget sih. Ini salah satu spot favorit aku. Kalau kesini sih pengennya selalu duduk-duduk di sini dan baca buku atau kita ngobrolin tentang banyak hal, hafalan hadis, Quran. Biasanya sih 10 menit, 10 sampai 15. Cuma karena pemandangannya bagus, jadi nggak berasa jauh dan nggak berasa capek. Dan anginnya juga anginnya sejuk, nggak ada polusi udara. Jadi kita juga nggak keringetan sih. 3 pekan berada di Perancis, Sesar yang dalam keseharian begitu kocak dan tak pernah lepas dari canda tawa juga kenal baik dengan warga di desa Aven. Meski tak mengerti bahasa Inggris apalagi Perancis, tapi keluasan Sesar yang tak malu berinteraksi meski tak paham artinya membuat warga menyambut ramah kehadiran mereka. Inilah yang terlihat ketika Sesar dan Indadari berinteraksi dengan Alex, warga desa Aven. Ya, pemirsa, kita punya teman dari Perancis. Ya, bonjour. Ini namanya Alex. Kita biasanya dibantu sama dia kalau mau beli apa dia nunjukin jalan. He's a nice guy, but a bad rider. Why? Nih artinya with a bicycle, not so good. Bilang ya? With things like that, pictures of the village, with a van and jams, candy, Ini kue biscuits, local biscuits and local cake. Nih, aku baru tahu ternyata kayak batu-batu yang begini ini bisa banget buat mengantisipasi kalau lagi gatal psoriasisnya gitu. Jadi nggak boleh digaruk pakai kuku dan dari Aven Center bilang bisa disiasati pakai ini. Jadi masukin ke kulkas, dari masukin ke kulkas udah dingin sih. Jadi garuknya tuh gini. Jadi nggak pakai kuku. Kalau pakai kuku psoriasis itu fatal. Ketika digaruk pakai kuku langsung luka dan dia akan terus merambah kemana-mana. Kebahagiaan berbeda hadir di lokasi syuting Dunia Terbalik. Ingin memberi kejutan di hari ulang tahun Kang Iip, sutradara mereka, seperti apa hebohnya saat Akum dan Dadang berpura-pura terlibat pertikaian sebelum memberi kejutan ulang tahun untuk sang sutradara. Hai pemirsa Intens, jadi hari ini sutradara kita itu ulang tahun. Nah katanya sih di dalam lagi nyiapin surprise. Beda tapi nih. Yang sekarang paling spesial dari keluarganya, istri sama anak-anaknya datang mau ngasih surprise. Yuk kita masuk yuk. Lokasi syuting Dunia Terbalik dihebohkan dengan perayaan ulang tahun sang sutradara Kang Iip yang ke-50 kemarin. Kejutan yang diberikan pada malam harinya setelah dipersiapkan sejak siang hari. Tanpa sepengetahuan Kang Iip, istri dan anak-anaknya telah berada di lokasi dan ikut merancang kejutan bersama Fabi Marcelia serta pemain lain dan kru. Kejutan untuk Kang Iip semakin sempurna ketika skenario yang dirancang Akum dan Dadang berhasil dengan baik. Agus Kuncoro yang berpura-pura terlibat pertikaian dengan Indra Birowo berhasil memancing amarah Kang Iip.
Maka seperti inilah kehebohan Akum dan kawan-kawan saat merayakan ulang tahun sang sutradara. Masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Katulok. Ini dari malam. Bagus. Udah kan capek begitu terus. Tadi seru banget ya. Tadi itu surprise yang cepat sekali. Jadi waktu saya datang, si Akum langsung ngomong sama saya, Indra nanti ada drama seperti ini. Udah gitu saya ngikut aja. Udah gitu saya sini. Udah gitu tadi saya ngikut aja. Nih skenario-nya dia yang buat nih. Ngomong dulu, kasih tahu dulu. Ulang tahunnya Pak Iip. Biar dia ingat lah, maksudnya dia bikin marah-marah dulu sama si Dadang, masuk ke dalam. Gua kepancing, gua marah gua. Udah gua berantem. Tapi ini luar biasa, ya kan? Menurut Kang Iip sendiri, kejutan dari pemain dan kru sinetron Dunia Terbalik adalah salah satu kejutan tersukses di hari ulang tahunnya. Pasalnya, Kang Iip yang sempat terpancing emosi lantaran melihat tingkah Indra Birawa dan Agus Kuncoro benar-benar tak menyangka jika di sana juga hadir istri dan anak-anaknya. Ya awalnya sih kaget, terus juga marah ya, karena kok ini pemain-pemain yang harus jadi contoh kok malah berantem gitu kan. Terus akhirnya langsung lompat tuh, pengen tahu apa yang terjadi gitu, pengen misahin gitu, pengen mengclearkan masalah. Tiba-tiba ada istri di sini, kaget gitu kan. Dan ternyata itu bagian dari surprising dan kemudian terharu dong, sorry. Makasih banget. Gua justru kejutan paling mengejutkan ya, paling mengejutkan. Hadiahnya apa tadi hadiahnya? Ini dan bunga. Ini. Ya, untuk Kang Iip ini pekerjaan produksi yang pertama kali saya sama dia. Ini sebenarnya yang kedua ya, cuman yang pertama itu kan cuman promo waktu itu, ini yang kedua yang terpanjang. Alhamdulillah saya juga sampai sejauh ini juga berkat Kang Iip. Jadi terima kasih Kang Iip udah atas usahanya dan kepercayaannya kepada kita semua. Ada gajah di balik batu, batunya hilang gajah. Berhasil membawa sinetron Dunia Terbalik berjaya, Kang Iip juga dibanjiri hadiah dari pemain dan kru. Bukan berupa kado, tapi figura berupa ucapan selamat ulang tahun dari para pemain. Dari Mika Amalia, Agus Kuncoro, serta pemain lainnya ikut serta membubuhkan tanda tangan serta ucapan selamat ulang tahun untuk sutradara mereka. Nah ini ya terindah dari teman-teman pemain ya. Yang benar kata Depi, ini nggak bisa saya beli. Figuranya mungkin bisa saya beli. Kata-katanya, tulisan-tulisan yang nggak bisa saya beli. Selamat ulang tahun yang sebutin nggak? 17. Tadi dia marah-marah pas kita sebutin umurnya. Pokoknya Pak Iip di usia yang sekarang ini mudah-mudahan Pak Iip tetap sehat terus, itu yang paling penting. Tetap bisa kasih karya yang terbaik buat semuanya, bisa terus membimbing kita-kita di sini supaya bisa jadi lebih baik juga. Pak Iip itu
di dunia terbalik itu bisa dibilang orang yang paling sangat berjasa dalam perjalanan dunia terbalik dari episode 1. Happy birthday Pak Iip. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Pak Iip. Selalu sehat, kalau panjang umur urusan Allah Subhanahu wa taala, tapi yang penting sukses di karya, sukses di keluarga dan sukses untuk semuanya. Semoga terus bisa melahirkan karya-karya terbaik. Amin. Ya bisa lebih baik lagi dari dunia terbalik. Ada gajah di balik batu, batunya hilang, gajahnya datang. Aku tahu maksud dirimu, diam-diam suka padaku. Ada gajah di balik batu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, teraktual yang kami sajikan hari ini. Terus saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di RCTI. Siraman rohani dan menyejukkan dari Ustadz terkemuka Indonesia. Ketika kita berbuat dosa, melakukan kesalahan, cukup istighfar, menyebut nama Allah. Dimuliakan oleh penampilan spesial Fatin, Indani Fertari, pemain tukang ojek pengkolan. Jumat 9 Juni dari Masjid Al-Barkah Bekasi.